Kekurangan Samsung Galaxy S23 Ultra. Galaxy S23 Ultra bisa jadi merupakan salah satu smartphone terbaik di dunia. Namun, sebuah ponsel tidak diciptakan agar cocok buat semua orang. Beberapa catatan di bawah ini mungkin dapat dianggap sebagai kekurangannya. 1. Bodi besar dan berat. Galaxy S23 Ultra mendapat sedikit perubahan desain. HP ini lebih flat dibanding pendahulunya dan menggunakan material bodi yang berbeda. Dua hal itu kemungkinan menyebabkan ukuran dan bobot ponsel jadi naik. Dimensi Galaxy S23 Ultra sedikit lebih lebar dibanding Galaxy S22 Ultra. Ia punya dimensi 163,4 x 78,1 x 8,9 mm. Dengan panjang dan ketebalan yang mirip, Galaxy S22 Ultra memiliki lebar 77,9 mm. Bodi Galaxy S23 Ultra termasuk besar. Bobot Galaxy S23 Ultra ada di angka 234 gram, naik 6 gram dari pendahulunya. Bukan lagi rahasia bahwa ponsel dengan bobot di atas 200 gram bakal terasa lebih berat. Buat pengguna yang terbiasa memakai ponsel berbobot ringan, Anda mesti beradaptasi. 2. Bug pada kamera. Reviewer Android Police, Will Sattebek, menemukan 2 bug pada aplikasi kamera Galaxy S23 Ultra. Pertama, ketika mengambil foto sebuah konser dengan situasi pencahayaan yang redup, Sattebek mendapati adanya lag setelah menekan tombol jepret. Padahal dia tidak mengaktifkan mode malam. Lag juga bukan akibat mengambil long exposure. Karena macet terjadi sebelum gambar ditangkap, kamera macet sekitar 0,5 detik sebelum benar-benar mengambil gambar. Bug kedua yang dijumpai adalah saat menangkap objek bergerak, kamera cenderung mengambil long exposure ketika kondisinya tidak benar-benar dibutuhkan. Sattebek menduga, kemungkinan ini adalah mekanisme software saat ada objek wajah yang kurang jelas. Dia pun menyarankan agar pengguna memanfaatkan mode Pro kala memotret di situasi konser. Bug yang dirasakan Sattebek tentu saja bisa diperbaiki Samsung melalui update software. 3. Pengisian baterai bukan yang paling kencang. Dukungan teknologi pengisian cepat Galaxy S23 Ultra tidak berubah dari pendahulunya. Ia masih mendapat dukungan pengisian cepat 45W. Dalam pengujian GSM Arena, HP ini dicas dengan charger 45W Samsung, charger 25W Samsung, dan charger 65W pihak ketiga. Pengecasan dilakukan dengan kondisi baterai kosong sampai penuh. Dari ketiga charger tersebut, yang paling kencang adalah charger 45W Samsung, 59 menit, menyusul setelahnya charger 65W pihak ketiga, 1 jam 1 menit, dan charger 25W Samsung, 1 jam 11 menit. Pengisian Galaxy S23 Ultra sebenarnya sudah cukup kencang karena memerlukan waktu 1 jam kurang. Namun, jika dibandingkan dengan kompetitornya di level flagship, HP ini tentu kalah. iQOO 11 dengan dukungan pengisian 120W hanya butuh 22 menit, sedangkan Xiaomi 12 Pro 120W 21 menit. Keputusan Samsung untuk tidak memberi dukungan pengisian yang lebih kencang bisa jadi demi memperpanjang usia pakai baterai. Adapun Galaxy S23 Ultra juga mendukung pengisian cepat nirkabel 15W dan pengisian balik 4.5W. 4. Haptic feedback bukan yang terbaik. Will Sattebek merasa haptic feedback Galaxy S23 Ultra sudah memuaskan. Walau begitu, terkadang getarannya terasa terlalu kuat. Ia memandang bahwa haptic feedback sedikit di bawah Google Pixel 7 Pro. Apa yang diungkapkan Sattebek dirasakan juga oleh Victor Ristov. Ristov mengatakan, getaran yang ditimbulkan terasa samar dan tidak terlalu halus. Tidak ada peningkatan dibanding Galaxy S22 Ultra. 5. Harga sedikit lebih mahal dari pendahulunya. Galaxy S23 Ultra dijual dengan harga Rp19,9 juta untuk varian 12/256GB, Rp21,9 juta untuk varian 12/512GB, dan Rp25,9 juta buat varian 12GB RAM plus penyimpanan 1TB. Paket penjualan HP ini disertai S Pen, SIM ejector, dan kabel USB-C. Jika Anda membeli saat masa pre-order,
ada benefit senilai hingga Rp7.599.000. Pre-order berlangsung pada 2–23 Februari tahun 2023. Benefit yang diperoleh meliputi upgrade penyimpanan senilai Rp4 juta, e-voucher untuk membeli aksesori Rp1,5 juta, diskon buat yang membeli secara trade-in Rp1 juta, dan asuransi Samsung Care Plus Rp1,59 juta. Upgrade penyimpanan maksudnya adalah Anda bisa memperoleh varian memori di atasnya dengan biaya yang lebih rendah. Jadi saat Anda membayar Rp19,9 juta, yang Anda dapatkan adalah varian 12/512 GB. Membayar Rp21,9 juta, maka Anda memperoleh varian 12 GB 1 TB. Sementara itu, e-voucher hadiah pre-order dapat Anda gunakan untuk berbelanja charger dan case yang tidak disertakan dalam paket penjualan. Oleh sebab itu, pre-order membuat Galaxy S23 Ultra terlihat worth it. Namun, situasi berbeda ketika Anda membeli HP ini di luar masa pre-order. Pasalnya, Galaxy S23 Ultra jadi lebih mahal Rp1 juta dibanding pendahulunya pada varian memori yang sama. Saat dirilis pada Februari tahun 2022, Galaxy S22 Ultra 12/256 GB dijual seharga Rp18,9 juta. Simpulan, Galaxy S23 Ultra merupakan satu contoh yang mencerminkan perubahan tren smartphone flagship masa kini. Tidak ada hal yang benar-benar baru alias revolusioner. Namun, produsen menawarkan hal-hal esensial untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Tidak ada yang salah dengan fenomena itu, sebab laptop pun demikian. Wujud laptop dari satu merek dengan merek lain, dan dari generasi satu ke generasi selanjutnya, tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah fitur, performa, dan segala hal yang memengaruhi pengalaman pengguna. Sebagian besar hal yang ditawarkan Samsung pada Galaxy S23 Ultra menunjukkan adanya peningkatan, mulai dari desain, speaker, performa, kemampuan kamera, dan daya tahan baterai. Software juga mendapatkan pembenahan dengan fitur-fitur segar yang fungsional. HP ini hanya perlu perbaikan di sisi software untuk menyelesaikan masalah bug dan haptic feedback yang kurang mulus. Jika Anda mencari HP terbaik untuk produktivitas, content creation, dan mobile gaming, Galaxy S23 Ultra adalah salah satu opsi yang patut dilihat.